ini jangan-jangan teman-temanku pada lihat juga nih ya di Unpas. Wah malu banget Malu, sih, iya. malu banget karena padahal itu Nggak sengaja. iya nggak sengaja aja gitu. Tiba-tiba naik gitu. Sampurasun wargi Unpas, berjumpa kembali dengan aku Desi. Nah, pada episode Unpas Talk kali ini kita kedatangan influencer luar biasa. Nah, kalau kalian sering nonton TikTok, nah pasti nggak aneh nih atau nggak asing lagi sama wajah cowok yang satu ini. Langsung aja ya kita panggil. Halo Riko. Hai kak. Hai kakak ya. Kakak ya bukan ibu ya. Gimana kok sekarang berarti Riko itu mahasiswa hukum di Unpas. Angkatan Oke. 2018. Angkatan 2018 dan udah Lulus. Alhamdulillah. Congrats ya. Alhamdulillah. Nah, lulusnya kapan kok? Kemarin 25 Mei. 25 Mei. ya. Dengan studi 3 tahun setengah. Serius? Cepet banget. 21 tahun. Oh, 21 tahun udah sarjana Sarjana. hukum. Alhamdulillah. Mantap, alhamdulillah ya. Ya. Gimana rasanya jadi alumni? Sedih sih ya giliran kita Kenapa? udah keluar tuh ngelihat kampus tuh kok makin bagus gitu ya. Terus Suka gitu ya. ya, tapi emang itu dari SD gak sih deh? Aku ngerasa dari SD, SMP, SMA sampai kuliah aja. Ini kok kelas makin canggih ya, udah mulai Iya. ada apa? CCTV-nya udah bisa di touchscreen gitu-gitu kayak. Aslinya, Iya, di hukum udah gitu. Udah gitu, udah ada air purifier, udah ada kamera di mana-mana kayak. Wow, ternyata setelah jadi alumni malah nggak enak ya, karena nggak merasakan Iya. canggihnya yang sekarang gitu. Tapi bener sih dari SD, kayak aku juga ngerasa gitu. Iya, betul. Kayak kita bayar Iya. dan yang makainya tuh adik-adik Ada kelas kita. kita gitu ya. Tapi nggak apa-apa Tapi kok nggak ya. apa-apa. Ya, Kan demi jadi Unpas nyimbang. tercinta. Tercinta. Betul. Oke. Nah, aktivitasnya jadi apa nih kok selama udah lulus? Kalau udah lulus kebetulan sih aku belum lanjut S2 karena kebetulan Iya? aku rencana S2 itu baru mau tahun depan. Jadi tuh kemarin itu emang mepet banget dengan mungkin pendaftaran S2 tuh kemarin-kemarin gitu ya. Terus itu lumayan mepet dan posisinya aku lumayan kerjaan padat juga sih. Gitu, kerjaan padat terus banyak, alhamdulillahnya tuh sering keluar kota juga ke sana sini. Jadi aku mikir takutnya kalau aku ngambil S2 sekarang takut maksudnya percuma juga gitu loh. Karena belum mempersiapkan diri juga sih kebetulan gitu. Nah, sekarang sih aku lagi coba untuk pelatihan advokat PKPA gitu. Keren. Cuman ya untuk kedepannya sebenarnya aku percaya pengen jadi jaksa, cuman kita nggak tahu ya jalan mah. Tak mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, yang penting tetap hukum sih. Tetap Gitu. hukum ya. Tetap hukum. Asal jangan di hukum. Hukum. Nah itu berarti ngerasa seru nggak sih jadi mahasiswa hukum? Aku sih ngerasa seru banget ya, karena jujur aku dulu pengen jadi mahasiswa hukum tuh karena satu menghindari hitungan gitu. Terus Bisa. dan ternyata pada saat kita udah terjun langsung gitu ya, ada pelajaran yang namanya hukum waris. Ternyata di situ muncullah angka-angka yang nolnya lebih dari 6 kali ya, miliaran gitu. Akhirnya kita Asalnya ngitung-ngitung. menghindari. Asal menghindari, ternyata ujungnya jadi kita ngitung gitu. Terus tapi ya itu masih ngitung-ngitung dasar sih, kayak pembagian pengurangan doang gitu. Bukan ada yang penurunan iya, gitu ya. Gak ada FX gitu-gitu ya. Iya nggak ada gitu ya Gak untungnya. ada sih untungnya. Tapi jadi tahu kan. Jadi tahu banget sih. Terus juga alhamdulillah karena kebetulan sih keluargaku basicnya banyaknya hukum, terutama ayah sendiri pengacara gitu. Oh gitu. Sebenarnya aku tuh dulu kebetulan aku SMA di SMA Krida, itu tuh SMA militer yang di Bandung tuh. Tahu. Tahu ya. Nah, itu tuh Yang deket Batu Kuda nggak sih? iya betul. Iya. Terus nah itu tuh rencananya kan biasanya kebanyakan di situ hampir 80% tuh ngambilnya ke militer antara iya. apa TNI darat, laut, udara atau polisi atau mungkin di PDN Iya. gitu. Cuman dulu tuh emang aku tuh udah niatan karena almarhum papaku sebenarnya yang sebelumnya itu tentara. Nah, aku pengen menjadi tentara pada saat itu udah daftar, udah tes Iya. juga gitu. Alhamdulillah juga aku peringkatnya lumayan tinggi juga pada saat tes itu. Cuman gagal hanya di tinggi. Aku makin tinggi emang kurang. Jadi tuh dulu tuh Akmil tuh tentara itu terimanya 163 minimalnya. Cuman aku tuh pada saat itu aku tuh di 162, jadi cuma Nyesek kurang ya? beberapa doang gitu. Makanya itu disayangkan banget sampai pelatih-pelatihnya dan yang nguji di situ tuh, kamu tuh udah bagus di bagian-bagian pengetesanannya, cuman Semuanya tinggi doang itu gitu. ya.
Cuman kurang di situ. Ya sudah. Kita tadi rencananya tahun depan mau nyoba lagi. Tapi posisinya ayah bilang katanya jangan setahun ini sambil nunggu tahun depan coba lagi tentara, jangan nganggur katanya. Coba aja tes kuliah gitu. Nah, pada saat itu kan sebelum SBM udah tutup ya, SNM juga udah tutup. Yang buka tuh kebetulan Unpas. Nah, Unpas ini tuh kebetulan ayah tahu dan kenal juga gitu. Jadi udah coba Unpas aja gitu. Bukan karena dibantu ya, tapi lebih tepatnya kayak tahu aja gitu Unpas. Coba Unpasnya bagus kok Unpas karena temen ayah kata banyaknya di sana. Oke, gitu. Akhirnya coba Unpas. Masuk deh. Jadi fakultas hukum mahasiswa. Nyesel nggak? Nggak nyesel. Kenapa? Menurut aku gini, orang kan mungkin banyak merasa nyesel kalau mereka udah universitas swasta apaan sih gitu, nggak terkenal, nggak gimana. Menurutku sih itu kembali lagi ke orangnya ya, karena toh banyak sekarang orang-orang yang udah terkenal dan udah tinggi lah di atas sana gitu. Betul. Ternyata tuh kampusnya sebelumnya atau pendidikan sebelumnya ternyata swasta kok gitu. Nggak perlu harus negeri gitu. Benar banget. Dan sebenarnya stigma seperti itu menurutku harus dihapusin sih. Nah iya ya. Ya itu harus dihapusin banget harus gitu. Dihapusin kembali lagi itu ke kita sendiri, gimana kita ngejalaninnya, gimana kita melakukannya doang sih. Itu benar. Gitu sih kakak dong. Perlu ditekankan. Iya, perlu ditekankan bukan ibu. Siapa sih ibu dari anak-anak kita gitu. Bisa aja ya Allah. Bisa aja ya. Nah berarti nggak ada rasa nyesel gitu ya? Nggak ada rasanya sama sekali. Alhamdulillah. Terus juga aku senengnya ya, kenapa enggak aku di umur segini udah bisa lulus gitu. Bener banget. Bener kan gitu. Toh orang nggak mikir swasta tuh ternyata lama ya lulusnya. Enggak, aku 3,5 tahun. Mantap. Dengan kesibukan yang lain yang lain sebagai sih, influencer gitu. juga. Aku mau cerita sedikit sih sebenarnya. Gimana? Aku tuh tadinya merasa kayaknya aku lulus bisa lebih dari 4 tahun deh gitu. Karena jujur aja mungkin kalian juga ngerasain ya selama COVID ini, namanya kita pembelajaran itu mungkin gak terlalu masuk otak gak sih, online kan gitu. Jadi tuh aku juga ngerasa materi-materi yang sebelumnya aku dapetin pada saat offline tuh buyar semua tuh buyar banget. Terus aku mikir skripsi kan pasti ada sidang ya. Terus juga skripsi pun pasti butuh proses di mana kita ya memakai otak kita untuk mengerjakannya gitu. Nah di situ tuh aku mikir aku kayaknya gak akan bisa deh, apalagi aku udah terlalu terjun ke medsos yang dimana aku udah jarang baca-baca, udah jarang belajar. Terus aku lebih jujur fokus ya. Aku jujur banget. Terus di situ, tapi di sisi lain aku kembali lagi ke tujuan awalku yang dimana aku tadinya gagal di tentara, tapi aku kan ya ini kan kemauan orang tuaku juga dan ini kemauan aku juga gitu. Dan emang ternyata dulu itu aku pada saat hasil psikotes tentara tuh emang aku nggak ada terjun ke militer banget anaknya. Karena emang aku dulu tuh sering anaknya public speaking, sering ngobrol, anaknya bawel gitu. Dan sedangkan hukum tuh kan orangnya pasti banyak ngomong ya, debat dan lain sebagainya. Nah itu udah tipe aku banget gitu. Nah dari situ aku akhirnya ya udah aku udah ngambil hukum ini emang udah jalanku gitu, bukan jalan orang lain. Bener gitu banget. Akhirnya aku tekun di situ. Terus aduh ini skripsi juga gak akan kekerjain deh kayaknya. Terus apa kita cari joki kan gak mungkin ya. Karena gini, untung udah lulus ya ngomong kayak gini. Karena gini, maksudnya tuh orang mungkin zaman sekarang banyak mungkinnya pakai joki gitu-gitu karena udah capek dengan kegiatan sehari-harinya gitu. Cari cara instan sendiri. Cuma menurutku apalagi kita di posisi online gini kan, sidang pasti online itu mungkin beda dengan yang offline gitu pengalamannya. Nah setidaknya tuh kita ngerjain skripsinya itu bener-bener hasil pure kita sendiri gitu. Dan aku kalau jujur aku gak ada sama sekali menggunakan orang, walaupun aku ngerasa ya aku ada duit gitu kan, gue ada influencer juga pasti ada orang yang mau ngasih gue secara gratis gitu. Kan, tapi aku nggak ada sama sekali karena dari dulu juga aku prinsip aku kan udah ranking 1, maaf ya maksudnya gak apa-apa, gitu. Gak apa-apa. Aku flexing sedikit gitu ya. Dulu aku tuh SD itu emang sering ranking 1, 2, 3 gitu, nggak pernah di bawah 3 gitu. Nah aku selalu mikir lah sekarang dari bawah aja aku udah bagus image-nya gitu, masa pas di atas pas di akhir ya pas di akhir gitu kan, mungkin orang nggak kelihatan banget ya dia skripsi juga cuman formalitas doang gitu. Cuman aku tuh senangnya tuh dapat pengalaman yang orang nggak semua menikmati dan melaksanakan itu gitu, melakukan itu gitu kan. Ya mungkin banyak orang di luar sana yang pengen kuliah mungkin belum bisa gitu kan. Menurutku ya skripsi itu kerjain sungguh-sungguh itu sendiri, hasil kita sendiri tuh hasilnya sih mantap pride mantap ya? Banget. Itu
proud banget sama diri sendiri sih. Pas dilihat lagi gila. Pas dilihat lagi gila gitu. Di situnya terima kasih kepada siapa yang sudah membantu gitu kan. Ya syukurnya aku alhamdulillah dikelilingin sama orang-orang baik, terutama teman-temanku. Malah teman-temanku yang membantu ini tuh yang malah belum pernah maksudnya itu belum selesai skripsinya, tapi dia membantu aku gitu. Cuman aku kadang ngomong udah selesain aja yang kamu dulu. Cuman mereka tuh mikir dan melihat kegiatan aku yang super itu, dia kayak udah nggak apa kita bantuin dulu kok katanya gitu. Sampai dia tuh ngecekin skripsi aku gitu. Oh ini ada yang salah, coba kamu cari lagi ini sumbernya di mana gitu. Aku cari sendiri gitu. Terharu gak sih kok? Terharu banget. apalagi di kala sibuk itu yang harusnya kadang aku pernah tuh satu aku harusnya meeting jam 5 gitu, meeting jam 5. Itu meeting apa yang masih terkait influencer? Meeting jam 1 siang. Meeting 1 siang beres tuh jam 5. Sedangkan aku tuh belum sempat ke perpus. Dan situ posisinya di situ dosen pembimbingku tuh pengen aku buru-buru gitu. Maksudnya Pak Saim love banget sih. Pak Saim itu kebetulan dosen pembimbingku, dia bilang kok kamu harus cepet gitu. Maksudnya biar jadi panutan juga di kala kamu sibuk, kamu bisa cepet juga ngerjain skripsinya. Oh iya Pak, siap gitu. Akhirnya situ aku punya 2 tuntutan yang dimana aku kerjaan harus cepet, skripsi juga harus cepet gitu. Bener. Cuman ya aku berserah diri sama di atas juga. Aku bilang aku bisa bagi-bagi waktu. Nah aku pada saat meeting itu kebetulan itu hari Jumat. Hari Jumat aku meeting, terus kan kalau perpus mungkin biasanya hari kerja nggak sih? Mungkin Sabtu Minggu ada, cuman aku tuh biasanya ke tempat yang kayak diskusi play itu kan Jumat, biasa sampai Jumat doang ya kalau operasinya gitu lebih banyaknya. Nah aku tuh nggak keburu, sedangkan kata Pak Saim tuh kamu Senin kalau bisa udah laporin bab 3 bab 4 gitu. Aku bilang Pak saya belum dapat sumbernya apa gimana. Akhirnya di situ aku coba cari-cari ya lewat ebook, lewat teman-teman. Datang aja temen yang baik hati kayak ya terutama tidak sombong banget sih, karena aku takutnya mikir ya si Riko udah begini mas sombong ngapain juga dibantuin gitu. Tapi aku alhamdulillahnya nggak pernah begitu ke teman sih, karena jujur aku begini aja masih karena berkat orang lain dan bukan orang lain juga gitu sih. Gitu sih kakak. Nah aku juga sih banyak denger ya tentang Riko ya. Ya kata teman-teman Riko juga, maksudnya Riko walaupun dengan pencapaian yang kayak gini ya bisa dibilang endorsement dan lain-lain yang lumayan, alhamdulillah, tapi ya nggak pernah sombong gitu. Nah kemarin juga sempat kayak sama Kita Bisa gitu ya? Iya alhamdulillah Kita Bisa, Pemuda Peduli itu kebetulan kita relawan untuk aduh sedih banget sih. Jadi kita tuh kan mungkin apalagi di Bandung tuh banyak mungkin pedagang-pedagang yang udah berumur, udah berusia lanjut, itu tetap berjualan tuh demi keluarganya sendiri. Contoh salah satu alhamdulillahnya kemarin itu aku menolong seorang abah jualan cendol. Abah ini tuh di depan Jogja Pasteur. Nah abah itu cerita, dan itu posisinya abah ini lumayan agak pendengarannya udah kurang gitu. Nah abah ini tuh berjualan tuh sehari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore cuma 15.000 sampai 20.000 doang. Ya Allah kok sedih. Sedih banget kan, cuma 4 gelas berarti hitungan kalau 1 5.000 ya. Aku akhirnya situ sama Pemuda Peduli. Kelihatan Riko berkaca-kaca keinget ya. Aku akhirnya sama Pemuda Peduli tuh kayak kita kayaknya harus ini sih ngangkat abah ini gitu. Walaupun mungkin aku senangnya setelah dari konten itu naik banyak orang yang kak di sini masih ada kakek ini. Jadi kita tuh banyak bahan-bahan untuk kita naikin lagi gitu untuk bantu orang lain gitu. Nah akhirnya abah ini kita angkat, videonya alhamdulillah tembus 2,7 juta di TikTok. Dan alhamdulillah dana donasi yang terkumpul 133 juta. 133 juta. Dengan Riko yang itu tuh caranya gimana sih, kok bikin video atau gimana? Aku bikin video dengan cara ya mungkin bukan gimmick aku sedih, tapi emang itu sedih banget. Jadi aku di situ di video itu aku menceritakan abah secara keseluruhan, secara mulai dari kehidupannya, mulai dari penghasilannya. Dari situ aku mengajak kepada ya netizen gitu ya untuk ayo kita sama-sama donasi nih buat abah gitu. Maksudnya kan aku juga ngomong kayak kita sedekah, kita menyisihkan sebagai harta kita tuh nggak rugi banget loh kayak gitu. Dari situ alhamdulillah aku yang awalnya nggak expect bakal sebanyak itu donasinya, tapi alhamdulillah bisa kumpul. Dan abahnya juga seneng kita bisa beliin dia alat pendengar gitu, terus ngontrakin dia rumah, karena sebelumnya abah itu kasihannya rumahnya itu di perumahan sempit yang dimana cuma 1 kamar, itu pun dipakai sama cucu-cucunya juga gitu. Berapa orang? Cucunya ada 3 orang. Dia tinggal sama cucunya? Cucunya sama istrinya. Orang tuanya maaf udah gak tahu kemana gitu. Jadi 15.000 kita kopi aja nggak cukup ya, gitu. Kok ya ini sehari dari subuh dari jam 7 pagi sampai jam 5
sorry. Itu bisa ketemu Riko nggak sengaja? Gak sengaja sih. Kebetulan juga awalnya tim pemuda peduli itu yang konfirmasi ke Riko dulu kayak kebetulan kantornya dekat dari Jogja situ, jadi mereka tuh Riko ini kita ketemu nih salah satu gini-gini, dan alhamdulillahnya jujur aku seneng banget sih Kak, maksudnya sampai sekarang masih bisa direlawan bermanfaat untuk orang lain gitu, dan alhamdulillah juga sampai sekarang kampanyenya terus berlanjut, dan aku berharap aku bilang ke orang-orang ya ayo kita terus berbuat kebaikan sih buat orang lain gitu sih. Dan dari influencer juga ya nggak sekedar konten-konten yang hiburan aja ya. Iya betul. Nah itu awal mula Iko nih masuk terjun kenapa sih gitu main TikTok gitu? Awalnya jujur, kalau aku boleh jujur dan sejujurnya aku tuh dulu benci banget dan jijik banget sama TikTok. Maaf nih. Mungkin menurutku semua orang juga seperti itu, karena apa sih orang laki-laki alay banget joget-joget buat video gitu ya. Tapi pada kenyataannya sekarang kan bisa lihat banyak cowok-cowok yang banyak banget jadi tiktokers ya gitu. Ya. Karena dulu tuh aku sempat berpikir seperti itu, dan aku tuh tipikal orang, aku senang public speaking tapi aku nggak pernah mau depan kamera. Aku malu depan kamera. Apalagi kan mungkin aku dulu TikTok tuh mungkin yang nonton banyak gitu ya, dan aku takut banget yang nonton banyak banget. Tapi aku itu mencoba-coba dengan tadi aku sempat cerita juga dikit itu, aku dulu tuh konten awal itu malah menceritakan tentang Unpas. Dulu tuh mungkin ada yang banyak yang tahu lagu yang bagaikan langit sambil ngejum mukanya itu. Nah di situ aku tuh buat kata-kata itu kayak pertanyaan doang, kamu kuliah di mana? Tapi aku jawab sendiri lagi gitu. Aku bilang Universitas Sunda. Terus jurusan apa? Fakultas Hukum. Awalnya tuh gitu. Dan itu tembus 1 juta. Pada saat itu mungkin 2020 TikTok muncul itu sedikit, maksudnya termasuk banyak untuk 1 juta. Iya banyak banget. Karena penggunanya belum sebanyak sekarang. Benar. Gitu loh. Aku sih sampai ya Allah, ini jangan-jangan teman-temanku pada lihat juga nih ya di Unpas. Wah malu banget sih. Malu banget karena pada saat itu nggak sengaja. Iya nggak sengaja aja gitu. Tiba-tiba naik gitu. Nah dari situ akhirnya alhamdulillah dikenal sama karyawan-karyawan Unpas. Aku jadi banget tau karyawan Unpas tuh baik-baik semua sih. Sampai sekarang aku dikenal asli banget. Sih. Baik banget ya. Dan ramah-ramah. Iya pengajarnya baik-baik banget. Apa ya, orang Sunda kan someah ya. Someah. Maaf saya bukan orang Sunda asli tapi. Aku orang Surabaya. Lahir Surabaya sih, cuma kan karena dulu almarhum papa tentara jadi pindah-pindah. Iya benar. Tinggalnya tuh. Dari situ muncullah ide-ide lain gitu. Karena aku mikir personal brandingku ini apa ya gitu, aku harus untuk jangka ke depannya gitu. Karena menurutku ini kayaknya satu peluang menurutku yang buat akunya juga bisa jadi lebih baik gitu loh. Akhirnya situ aku coba konten lah sama mama. Mungkin kakak juga tahu aku kan sama mama ya. Iya gitu. Makanya aku tuh sebelum tahu Iko tuh mahasiswa Unpas, aku tuh lihat di FYP dulu malahan gitu. Betul. Oh ini maksudnya sering ngonten sama mamanya. Sama mama gitu. Emang sengaja berarti di branding kayak gitu Iko? Di branding gitu dulunya gitu. Terus kan mungkin karena sekarang mama sibuk dengan kegiatan sendiri, kan aku nggak mungkin tiap hari kita buat konten gitu, enggak. Benar. Jadi aku buat lagi sendiri. Akhirnya aku kadang ngikutin tren mulai dari joget, terus editan video sama sekarang itu yang aku lagi tekun itu ada A Day in My Life. Oh iya. Karena kan sekarang orang tuh TikTok tuh banyak banget yang ngerasa kayaknya lebih seru orang kita ngelihat Day in My Life, aktivitas dari bangun tidur sampai pulang sampai tidur lagi tuh mereka nontonin. Tahu banget ya. Sampai sekarang kan fitur TikTok tuh sampai 3 menit ya video itu. Jadi orang tuh wow. 3 yang menit awalnya aja cuma 15 detik. Iya, detik jadi 3 menit gitu. Jadi itu menurutku yang platform TikTok ini satu-satu platform yang buat aku bisa sampai sekarang sih menjanjikan ya. Menjanjikan banget sih gitu. Intinya buat kalian yang maksudnya apa ya malu gitu ya, jangan malu. Berawal dari iseng bisa berakhir jadi baik gitu loh. Iya. Jadi kasih impact untuk orang dan diri kita juga ya kok ya. Iya, terutama jujur impact ke akunya besar banget sih gitu. Iya banget ya. Tahu. Ya. Yang dulu aku nggak mau terkenal jadi terkenal gitu kan. Iya kan, dan masih kuliah udah dapat penghasilan ya kok ya. Alhamdulillah aku jadi aku tuh dari kalau boleh tahu spill dong kok biar anak-anak juga semangat nih untuk ngonten. Boleh nggak? Boleh. Dari yang mulai pengalaman Iko dibayar endorsement-nya yang paling rendah sampai yang paling mahal. Boleh. Jadi tuh jujur ya, aku tuh dari tahun 2020 sampai sekarang itu alhamdulillah udah nggak minta sama sekali mama. Gitu, udah nggak minta sama sekali mama. Dan aku emang bilang ke mama tuh, Ma aku cukup
aku bisa bayar sendiri gitu. Keren. Mungkin untuk kuliah dibayarin, cuman kalau untuk aku sehari-hari kayak karena aku sering keluar kota, bensin gitu-gitu aku bayar sendiri sampai sekarang. Alhamdulillah juga aku udah bisa beli mobil Dari konten. dari konten. Luar biasa. Alhamdulillah. Terus udah gitu. Nah, untuk konten bukan konten maaf. Untuk endorsean awalku itu aku di parfum. Tahu parfum mobil yang bentukannya tipis yang kita harus rendam dulu pakai parfum gitu. Nah, itu tuh kan parfumnya itu harga 50 ribuan ya satunya. Ingatku dulu ya. Aku ingat banget. Itu harga 50 ribuan. Aku dikirimin 5 dan mereka cuma bisa bayar aku 100 ribu. 100 ribu itu untuk posisi satu konten atau gimana? kebetulan dulu itu masih di story TikTok, sorry Instagram, maaf. Story Instagram. Menurutku untuk aku dulu followersnya inget banget, aku followersnya masih 11 ribu. 11 ribu itu aku bayarannya cuma 100 ribu, tapi aku buat sampai 5 slide gitu, karena aku mikir 100 ribu pada saat itu gede banget dong. Dan itu jujur itu adalah hasil pertama aku mendapatkan endorsean dan hasil 100 TikTok. 100.000 tapi kayak seneng ya Seneng pasti. banget. Aku jujur Kak, kalau jujur ya aku nangis loh setelah itu. Iya. Aku nangis kayak ya Allah 100 ribu aku pertama hasil kerja aku sendiri gitu. Gitu. Dari situ alhamdulillah mulailah ada endorsean di TikTok. Cuman jujur aku di TikTok tuh belum tahu red card dan aku nggak tahu sih maksudnya itu red card apaan ya. Belum ngerti yang kayak nggak ngerti gitu. Ya. Nah pada saat itu aku di TikTok itu dapatlah endorsean yang namanya ada tuh yang gift box. Jadi kalau kita ngangkat si boxnya itu muncul foto-foto yang diberi tahu ya. Nah itu tuh buat mama. Karena posisinya dulu saat itu aku masih naik sama mama banget gitu ya. Tapi aku nggak dibayar. Aku nggak tahu ternyata itu bisa dibayar. Aku nggak dibayar, itu viewersnya sampai 500 ribu. Zaman itu 500 ribu gede dong. Harusnya ngasih red card. Iya, red card itu followersku udah 300 ribu. 300 ribu. Aku nggak dibayar. Dan yang pas itu aku nggak minta banget yang ya udah sih, aku malah dapat gift box itu aja buat mama, hitungannya hadiah buat mama, udah seneng banget gitu. Akhirnya aku buat konten itu naik gak dibayar. Kesini alhamdulillahnya tahu red card, berteman lah. Nah itu tadi dengan adanya TikTok tuh aku akhirnya berteman dengan influencer artis, yang lain, influencer gitu-gitu. Diajarin gitu. Kamu tuh red card tuh segini, kamu tuh harus dibayar loh. Ternyata kamu tuh dibayar segini gitu-gitu. Akhirnya aku menyesuaikan dengan followersku dan insightku juga gitu. Bikin berbentuk PDF. Bentuk aja. Jadi pada saat klien nanya itu, Kak boleh minta red cardnya, kita tinggal ngirim red cardnya. Kalau misalkan gak nanya kliennya gimana? Kita yang ngasih langsung. Kita yang ngasih langsung. Ya maaf ya, kita kan butuh effort juga kan, kita harus dibayar dong gitu. Tapi ada beberapa brand atau klien itu yang minta barter gitu. Kadang ya aku kalau misalkan ini mah bantu-bantu mah nggak apa-apa gitu. Cuma kan kadang suka untuk brand gede ya setidaknya bayarlah gitu. Akhirnya di situ aku membuat red card, semakin lama semakin naik. Ya alhamdulillah sekarang bisa sebesar ini gitu. Berapa? Kalau dari Scarlett aja. Ini sebut mereknya dari yang paling tinggi gitu ya. Jadi aku adalah salah satu brand skincare, mungkin kalian tahu sih. Yang punyanya artis. Nah itu tuh aku dikontrak 3 bulan. 3 bulan itu dengan ketentuan aku mengupload di video TikTok 9 video TikTok. Terus di mirroring 3 videonya itu ke reels, di mirroring doang gitu. Aku jadi nggak perlu buat video lagi. Terus di story aku 30 story ya, 30 story. TikToknya. Berarti kalau di range kan berarti aku sebulan itu 3 video TikTok, 10 story sama 1 reels gitu. Itu aku bayarannya 40 sampai 50 juta. Wow. Itu. Jadi untuk kalian yang masih males ngonten dan malu ya. Nih bisa dicontoh nih dari Kak Riko ya. Jadi mahasiswa udah bisa ngasih impact untuk dirinya sendiri dan orang lain juga. Betul, gitu. Ya, lumayan loh itu bisa untuk wishlist kalian yang belum tercapai, bisa hasil karya sendiri tuh, masya Allah. Ngasih ke orang tua juga ya kok ya. Alhamdulillah karena aku bilang ma ini aku ada rezeki dikit, maksudnya buat jajan sama adik-adik atau enggak, karena aku bisa traktir orang tua, kayak masya Allah. Bangga ya kok ya, seneng ya. Banget. Terus kadang ada beberapa restoran yang Kariko kita ngasih makan Kariko gratis boleh sama keluarganya gitu. Itu kan aku traktir juga karena gitu. Udah terkenal. Beda sama kalau aku yang ke restoran kok siapa loh cuci piring sana. Enggak gitu. Salah satu wishlist aku juga itu tadi mobil yang menurutku aduh gila, mobil ini gak akan mungkin sih aku dapat karena mahal banget. Maksudnya kan 3 digit ya mobil tuh, jadi nabung gaji UMR dapat berapa tahun ya. Nah, gitu. Nah, tapi alhamdulillah sih Allah tuh maha baik dan aku alhamdulillahnya ya selalu berikhtiar dan kayak ya Allah,
kalau misalkan emang di jalanku ya tunjukin, aku bilang gitu. Akhirnya ya Allah mungkin ngasih jalan aku di sini dan aku dapat pengumpulan dana yang sebesar itu ya bisa beli mobil sendiri. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Terus itu kan pasti ada trik-trik ya kok ya biar si kontennya nggak ngebosenin dan si viewersnya itu nggak naik turun. Iya betul. Nah itu boleh tahu nggak caranya kayak gimana kok? Sekarang tuh banyak mungkin yang kayak konten kreator lain yang ngasih tahu kamu tuh bisa ngepost di jam-jam sekian gitu ya. Kalau menurut aku pribadi nih ya maaf ya, kalau untuk aku pribadi jam itu nggak ngaruh. Oh gitu. Tapi lebih ke konten kita menarik apa enggak. Konten kita menarik pasti naik sama TikToknya, mau jam berapapun maaf. Contoh aku pernah ngebuat konten yang menurutku ini pasti viral dan aku itu ngupload di jam 11 malam. 11 malam siapa sih yang bangun? Mungkin ada beberapa yang bangun terus saya enggak. Iya benar. Ya. Dan aku mikir ini kayaknya nggak akan FYP, nggak akan naik. Taunya besok pagi setelah aku bangun viewersnya udah 1 juta. Iya. Kaget banget aku bilang ini orang 1 juta dari tengah malam sampai subuh ngapain nontonin gua doang. Terus yang gitu. diniatin tuh malah dikit. Iya diniatin malah dikit gitu. Makanya tadi aku bilang tadi kamu buat iseng aja tanpa niat pun pasti FYP. Contoh kalau udah rezekinya. Ya kalau udah rezekinya. Contoh sekarang mah hal-hal kecil kita ngeprank, misalkan ngeprank teman kita aja FYP. Sekarang tuh. Asal jangan ngeprank dosen ya. Iya satu. Dan kalau bisa ngepranknya jangan yang berakibat fatal. Benar, sih. Iya. Karena itu yang salah satu atau yang aku takutin. Itu merendahkan tuh nggak boleh banget sih. Kayak gitu. Nah kalau aku sih kontennya aku karena aku personal brandingnya aku nggak terlalu kemana-mana, jadi aku banyak aja karena aku ngikutin tren TikTok yang lagi viral apa, joget aku iya, jadi aku tuh kayak ke fashion iya, ke branding muka iya, gitu. ke konten a day in my life yang lagi rame sekarang iya, jadi tuh aku Nakurisma jadi gini, dikala misalkan mungkin klien membutuhkan konten berbentuk apa tuh aku pernah nyobain gitu. Contoh fashionable, aku di endorse baju, mereka bakal berani karena aku pernah buat konten tentang branding baju gitu. Ilmu juga sih kok ini benar. Iya, kalau maaf ya, kalau misalnya kita fine mungkin ada beberapa konten kreator yang udah tinggi banget, yang followersnya udah gede banget, dengan dia joget doang itu udah FYP gitu. Iya. Ya itu kan kita beda-beda ya. Kalau artis kayak gitu ya. Ya joget yang begitu-gitu itu pasti FYP. Cuma kalau aku pribadi karena aku mikirnya jangka panjang dan aku mikir aku nggak tahu nih bakal kedepannya naik lagi apa enggak. Nah aku cobalah beberapa kategori. Contohnya aku mau buat konten day my life lah apa gitu. Nah aku mikir branding kedepannya gimana sih ini? Oh ternyata lagi rame endorsannya canceler misalnya atau gimana gitu benar. Ya. Contoh makanan gitu. Oh aku cocok nih dibuat pada saat konten day my life gitu. Jadi biar nanti tuh si produk itu tuh lihat ya. Lihat betul gitu. Sekarang sekarang tuh aku yakinnya si branding tuh maksudnya brand-brand lain tuh udah jarang ngambil orang yang kontennya cuma joget doang. Iya. Karena itu tadi day my life lagi naik kan sekarang gitu. Jadi akhirnya kita video endorse itu kita selipin di situ. Contohnya aku bangun pagi, aku mandi gini, self promotion gitu. Nih. Nanti di jam 12 itu aku mau masak. Nah, aku masak ini sekarang makannya pakai ini gitu. Dari brand ini gitu-gitu. Sekarang lebih seneng orang tuh iklan tuh kayak cerita ya. Kalau terlalu kayak hard kayak gitu tuh kayak orang tuh apaan sih? Udah tahu ini mah iklan. Skip gitu kan. Tapi aku jujur aja emang day my life itu mungkin ngerasain juga yang nonton gitu ya, yang buat itu effortnya emang parah sih. Harus effort banget ya. Gimana ya, kita kan mau niat nyari uang, kita nyari ini, nyari rezeki. Ya siapa yang gak ada usaha sih, pasti ada usaha semua ya. Ribet kan tiap gini konten. Harus simpen HP di sini. Mending kalau HP-nya 2, HP saya 1. Saya orang yang gak suka pegang HP 2. Jadi ya udah HP 1 itu aku simpen di sini. Ntar kalau udah dari sudut ini aku simpan di sudut ini gitu. Malu gak sih kalau di tempat umum gitu? Jujur aku pernah ngerasa itu malu. Cuman gimana lagi gitu. Aku kalau bahasa kasarnya maaf ya, maksudnya ya kan gue artis, gue kan nyari duit ya. Itu mah hak gua gitu kan. Selagi kita nggak merugikan dia gitu. Kadang kan mungkin ada beberapa orang yang jangan shoot saya gitu emang gitu. Jadi aku kadang kalau misalkan tempat umum aku lihat tuh kondisi sekitar itu ada orang nggak di belakang kita, ada orang nggak sebelah kita gitu. Takutnya dia nggak terima ke shoot ya. Nggak nyaman aja sih gitu ke shootnya gitu. Walaupun mungkin cuman ya sedikit doang di belakang gitu. Tapi kayaknya kalau orangnya yang narsis atau seneng ini, kayaknya ada sih. Gitu. Ada beberapa kayak gini kayak apa nih gitu baru jadi tuh setelah ngedit. Setelah ngedit. Iya. Akhirnya ketawa-tawa sendiri sendiri pas jadi saya ngedit tuh ketawa sendiri, akhirnya dari situ jadi konten aku kayak aku ngezoom muka dia gitu. Di situ aku voice overnya ya Allah ini lucu banget ada yang nyadar gitu. Oh iya, nah BTW ini kan suka voice over gitu ya. Nah itu basic ada belajar gitu nggak kok? Kalau aku kan karena tadi ya dari kecil aku orangnya sering ngomong, sering public speaking itu, jadi
aku lancar-lancar aja. Memang ada beberapa contoh misalkan voice overnya itu gak improve. Ada misalkan kita buat konten dari My Life yang di dalamnya ada konten endorse. Maka dari itu kan pasti endorse tuh dia meminta ada skrip yang harus kita masukin di situ, contoh poin-poin penting. Misalkan makanan ini berlezat dan gimana. Nah, itu tuh kadang yang ditekankan gitu di situ. Nah, itu biasanya yang buat aku jadi agak berulang-ulang karena takut salah ngomong dan pelafalannya kurang jelas gitu loh. Kalau improvisasi aku selalu alhamdulillah lancar, makanya aku tuh kadang ngedit. Udah ngedit mulai dari videonya di cut-cut, mulai dari voice over itu paling sejam. Paling lama. Menurutku sejam itu udah cepet banget. Temanku tuh bisa berjam-jam gitu. Karena itu tadi aku pas tanya, kamu tuh lama di mananya sih? Ternyata di voice overnya. Iya benar. Gitu, karena mereka tuh kadang bingung bahan omongannya apa sih pas bagian ini gitu. Nah, voice over juga yang menentukan ataupun cara intonasi kita yang menentukan nih video enak didengar, enak dilihat, enak didengar juga gitu sih. Dan orang bisa ngebayangin gitu dan itu bisa jadi inspirasi. Dan menurutku aku seneng sih, aku beberapa konten aku itu bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang. Mereka suka ngomong di komennya tuh, ya ini yang buat aku menjadi booster aku untuk semangat konten tuh, kayak di komenannya tuh, ih Kariko seneng banget kontennya tentang ini, seru banget deh, kali-kali bikin lagi yang lain gitu. Gitu. Nah itu nge-branding kan berarti kan Iko tuh banyak ya kayak dari My Life dan lain-lain. Yeah. Nah mau nge-branding juga nggak sih kayak aku tuh anak hukum gitu, terus bikin konten-konten tentang hukum. Iya sih, aku udah salah satu, aku sempat cerita juga tadi. Jadi tuh aku udah dari awal tuh nggak pernah malu untuk memperlihatkan aku udah kampus mana. Iya benar. Gitu. Karena aku bilang tadi ya, ada sempat beberapa tren yang mungkin sekarang tren nih lagi rame, jedak-jeduk gitu ya. Nah itu tuh memperlihatkan kampusnya. Aku tuh ngeliatin kampus aku sendiri gitu loh. Di situ aku alhamdulillahnya tuh contoh kayak kemarin ada sempat konten yang jedak-jeduk, aku ngeliatin aku Unpas. Itu tuh nyampe 300.000. Akhirnya komenannya tuh yang aku suka tuh komenannya tuh, ya Allah aku ternyata udah jadi alumni juga. Ih sama-sama anak hukum dong. Pengalaman Unpas, mereka. Gitu, pengalaman mereka. Jadi oh ternyata banyak tahu Unpas juga loh gitu. Aku seneng banget. Jujur aku seneng banget. Terus aku pernah ada konten nyampe 3 juta viewersnya. Itu tuh aku tentang aku ngembaliin buku yang udah 1 tahun aku, maaf ya, aku 1 tahun lupa ngembaliin buku ke perpus. Oh yang sampai dendanya. Iya. Nah gitu. Nah itu akhirnya aku situ buat konten dengan judul cek dendaan buku yang udah 1 tahun gak balikin yuk ke perpus gitu-gitu. Akhirnya aku situ konten gini-gini. Padahal itu kontennya sampai 2 menit lebih. 2 menit lebih, tapi orang antusiasnya mungkin karena, tapi senengnya di situ tuh nggak ada komentar negatif Kak. Kenapa? Di situ mereka mungkin memperdebatkan permasalahan dendanya. Tapi situ mereka ngomongnya, kok dendanya Unpas kecil banget gitu. Dibandingkan dengan yang kampus yang lain. Aku bilang, kok masa sih? Menurutku ya segini standar gitu. Ternyata tuh di orang lain tuh mungkin ada yang per hari tuh 1.000 maybe ya gitu. Di kita tuh cuma berapa perak guys, sumpah berapa ratus perak malahan. Jadi pas di Cookboys tahun tuh cuma 37.000 doang gitu. Wah ini keren banget sih gitu, sampai orang-orang wah Unpas bisa gini ya gitu. Gitu-gitu sih. Emang sih luar biasa ya. Aku juga kayak seneng banget gitu, Unpas tuh di mana lagi strategis banget ya. Iya benar, strategis banget. Maksudnya kampusnya juga banyak, ada di Setiabudi, ada yang di Lengkong, ada yang di Taman Lalu Lintas ya di situ ya. Nah di situ tuh jadi keren aja sih menurutku. Itu pusatnya di pusat kota. Jadi kalau kalian nih kalau ngampus di sini tuh mau jajan, mau nongkrong sama teman tuh ya udah tinggal jalan tinggal naik angkot dikit udah nyampe gitu sih. Nah, berarti mau bikin berarti nanti sekitar konten-konten yang tentang hukum. Boleh. Apa sekitar paling kayak pasal-pasal gitu nggak? Tapi agak sensitif ya. Aku takutnya gitu. Karena hukum tuh banyak ya perspektif, pandangan ini, sudut dari pandang ini. Takutnya tuh kita ngomong tentang hukum dan maksudnya aku takutnya belum paham banget tentang hukum tuh, takut jadi bahan balik dibuat aku gitu loh. Benar-benar. Gitu sih. Nah, ada nggak sih pasal-pasal yang memorable atau enggak yang Iko suka nih? Aduh, lupa ya. Coba, ada nggak? Aku takut salah ngomong, aku lupa banget sih jujur. Contoh sih, deskripsi aku aja sih ya. Skripsi aku tuh bukan aku sombong, tapi beberapa dosen sampai yang ngomong kamu tuh agak susah loh judulnya. Makanya aku bilang tadi aku seneng banget, aku proud dengan diri aku sendiri. Ngerjain sendiri. Padahal si posisinya skripsi aku tuh lumayan susah. Jadi tuh aku tentang mediasi yang tidak dihadiri satu pihak, pokoknya gitu-gitu. Itu tuh aku pada saat cari di website, di Mendeley, di jurnal-jurnal internasional tuh gak ada yang ngebahas itu. Terus gimana nyarinya kok? Akhirnya jadi aku bisa dapat judul itu karena aku lihat dari salah satu kasus yang di pengadilan, yang dimana kasusnya itu emang agak susah untuk diproses gitu. Aku situ akhirnya
kayak berpikiran aku pasti bisa sih, tapi aku takut nggak keburu ngerjainnya gitu. Tapi aku percaya aku bisa ngerjain. Akhirnya aku ngambil gitu. Di situ emang sih sumbernya tuh aku nyari sampai ke internasional gitu, sampai ini ngulik banget karena ternyata pas aku cek di jurnal Indonesia kita sendiri gitu ya, jurnal nasional sendiri itu tuh nggak ada gitu. Ngebahas itu nggak ada banget, ngebahas itu nggak ada banget. Jadi akhirnya aku cari ngulik, akhirnya aku bisa ngerjain dengan semaksimal mungkin gitu. Itu tentang mediasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung gitu. Oke, inget ya? Inget banget dong kalau itu mah. Konsentrasinya apa kok waktu pas kemarin dihukum? Hukum perdata. Hukum perdata. Jadi lebih ke individual, aku lebih senengnya. Karena kalau jujur aku kalau hukum pidana agak kurang takut sih, karena itu lebih luas ya. Gitu, hukum pidana itu kan lebih ke negara gitu-gitu sih. Terus posisinya juga ayah aku yang sekarang itu pengacara, dan pengacara itu banyaknya lebih ke hukum perdata. Jadi ada yang bisa ditanyain ya. Iya, betul gitu. Dan nggak tahu ya, aku merasa sih kalau hukum perdata tuh alhamdulillahnya pekerjaan di luarnya lumayan luas gitu. Gitu. Contohnya kayak gimana kok? Notaris, pengacara, gitu. Jaksa juga bisa dari perdata, bisa dari pidana. Kalau hakim seingatku biasa dari pidana ya, gitu. Terus udah gitu bisa apa ya? Banyak sih jadi penasihat hukum di perusahaan-perusahaan itu keren banget sih, yang jadi penasihat hukum di perusahaan gitu. Nah tadinya juga aku pengen mencoba di suatu perusahaan, cuman karena itu tadi aku sibuk, belum sempat juga, jadi aku belum sempat sih. Gitu. Ada nggak sih modal untuk anak-anak yang pengen masuk jadi mahasiswa hukum? Modalnya menurutku sih yang satu, sebenarnya nggak apa-apa nih kalian belum bisa untuk public speaking, takut untuk ngomong, karena ntar pada saat di sana kalian bakal diajarin. Apa yang diajarinnya itu ada satu praktek yang namanya simulasi sidang. Di situ kan kita ada yang jadi saksi, ada yang jadi tersangka, ada yang jadi. Pernah lihat di drakor sih ya. Iya gitu. Betul, mungkin karena udah drakor udah ngerti ya sistem bagaimana. Biasanya tapi ada beberapa proses yang dimana di Indonesia berbeda dengan negara lain gitu. Itu mah tergantung negara sendiri sih. Gitu. Nah itu tuh yang menurutku membuat kita menjadi pede gitu, percaya diri, karena kita ngomong depan banyak orang loh di situ gitu, di pengadilan itu. Apalagi kita ngomong harus sesuai dengan fakta hukum yang ada gitu. Jadi nggak abal-abal lah gitu. Dan harus tegas ya kok ya. Betul gitu sih. Nah kalau misalkan nih menurut Iko ya, nah aku kan lihat anak-anak hukum tuh dia cara ngomongnya lugas, ya keren lah, tegas gitu ya. Nah menurut Iko gitu nggak? Sekeren itu nggak? Mungkin ada beberapa yang seperti itu, ada beberapa enggak. Jadi contohnya aku nggak segitunya sih. Tapi kalau misalkan di situasi yang emang harus serius, serius setegas mungkin gitu. Karena kan kita di sini bukan kita tuh lagi mempertaruhkan nyawa orang loh gitu. Nggak bisa kita bercanda-canda, nggak mungkin gitu. Di pengadilan aja kita disarankan untuk kalau bisa tidak ngobrol sama sekali, kecuali kita disarankan kita diperbolehkan untuk ngobrol, untuk ngomong gitu di pengadilan tuh. Maka dari itu ya di situ kita momen-momen kita, misalkan sebagai pengacara itu untuk memperjuangkan klien kita gitu. Itu mulai itu harus tegas, harus sesuai dengan aturan hukum, fakta hukum, itu mulailah di situ. Dan dilatih banget ya di Unpas. Dilatih banget di Unpas, itu keren banget sih. Dan aku rasa di Unpas itu lab hukumnya, fasilitasnya tuh parah sih menurutku. Malah bisa melebihi kampus lain gitu. Keren banget. Toh contoh misalkan ada satu ruangan di lab hukum Unpas itu tuh biasa dijadikan konferensi gitu loh. Kemarin kan sempat ada tuh yang Gage tuh, Gage Unpas yang kemarin datang dari luar negeri itu aku alhamdulillah jadi salah satu bagian di situ. Di situ kita ketemu dengan orang-orang luar yang dimana kita sharing, ternyata hukum di luar tuh beda loh sama hukum di Indonesia gitu. Tapi ada beberapa banyak juga hukum di kita sama juga di hukum luar gitu. Itu jadi patokan buat kita juga sih. Oke. Nah, itu bisa nih kan sekarang jadi influencer nih ya. Nah, sekarang kan diundang juga nih sama Unpas kayak kemarin tuh gathering. Nah, ceritain dong, boleh nggak? Terus perasaan Iko gimana? Jujur itu salah satu mungkin Unpas gathering gitu ya, influencer gathering itu salah satu mungkin yang baru dibuat gitu ya. Menurutku itu aku jadi kenal ternyata bukan aku doang nih konten kreator TikTok yang di Unpas gitu, ternyata masih banyak yang lain. Akhirnya aku kenal sama yang lain juga. Dan di situ kita jadi bisa sharing gimana sih cara kita bisa menaikkan kampus kita sendiri loh. Bener. Gitu. Kan kita bangga dan proud terhadap kampus kita sendiri ya. Alasnya kita dengan branding kita seperti dan posisi kita seperti ini, gak ada salahnya loh kita naikin ini gitu. Toh
nama kampus kita sendiri yang terkenal di luar sana. Nah, gitu itu. kan. Jadi kita juga emang merasa memang pride ya Memang sama pride Unpas banget itu. gitu. Aku senangnya tuh udah hampir semua fakultas di Unpas itu udah akreditasinya A. Keren Itu sih yang itu. Masya Allah banget sih gitu. Dan kampus-kampusnya jujur nggak jadul banget, serius ini mah. Kalian bisa lihat di konten TikTok tuh aku ngeliatin kelasnya aja tuh udah sekeren itu. Lah kalau layar TV bisa dipencet-pencet gitu, kok ada kamera, ada Fasilitasnya amplifier. udah oke Ya, banget ya. ibarat kata nih kita pada saat COVID atau mungkin masa seperti ini kita masuk, itu udah stay safe banget sih untuk kita belajar offline gitu. Itu tadi sih Unpas tuh gak pelit jujur untuk fasilitas itu keren banget. Makanya menurutku kalau misalkan menurut kalian ya atau bayarannya mahal apa gimana, itu buat kita sendiri, itu buat kita sendiri banget gitu, dan kita yang merasakan akan hal itu gitu. Iya. Kenyamanan kita belajar, kenyamanan kita untuk berekspresi di kelas, Nah, kayak itu. gitu-gitu. Dan didukung ya sama Unpas Didukung tuh. banget sama Unpas, Mau jadi didukung banget. influencer, mau kita prestasi di Iya luar. gitu. Jadi intinya gini, kita masuk fakultas hukum nggak harus dituntut untuk kamu harus jadi notaris, kamu harus jadi pengacara, enggak. Toh aku sekarang bisa menekuni di dunia aku yang sekarang gitu. Dan malah alhamdulillahnya aku bisa membantu Unpas untuk naik gitu loh. Seneng banget sih aku. Thank you ya kok. Iya, sama-sama. Nah udah ngobrol banyak nih Iya. kita. Nah sekarang ada sesi kayak games namanya Jawara. Aduh, Apa tuh gitu nggak? apa tuh gitu? Jawara tuh jawabku nyalira. Ngerti nggak? Artinya tuh jawab sama sendiri ya? Iya, benar. Maaf saya orang konsultasi jadi nggak tahu. Oke, dimulai aja. Boleh. Oke ya, jawab cepat tapi ya. Siap? Oke, siap. Anak Aduh, hukum agak pasti panas udah, nih anak ya. hukum pasti udah biasa Kursinya, dong. Iya, ini kursi agak panas nih. Oke Mulai. ya. Emang panas sih Agak kayaknya. panas ya. Oke ya, dimulai ya kok ya. Oke, mulai. Yang pertama, hukum pidana atau perdata? Perdata, Hukum pajak atau hukum perbankan? hukum perbankan. Jadi konten kreator atau penegak hukum? Untuk sekarang konten kreator. Ya ampun. Oke, prefer mana? Ikut kompetisi peradilan semu atau debat hukum? Debat hukum. Rajin konten tapi viewers dikit atau rajin konten tapi jarang FYP? Rajin konten tapi jarang FYP. Oke, konten bareng mama atau konten bareng temen? Bareng mama. Followers naik atau viewers banyak? Viewers banyak. Nge-gym atau traveling? Nge-gym. Bikin konten a day in my life atau konten jedak-jeduk? Day my life. Oke. Walaupun capek. Lanjut ya. Iya. Jadi influencer TikTok atau Instagram? Influencer TikTok. Satu kata untuk Unpas. Keren. The best. Gila sih. Gila, oke ya. Boleh nih Iko nih kesan-kesannya atau bilang ke mahasiswa yang di Unpas atau mahasiswa atau mungkin anak-anak SMA yang lagi galau ya, Iya. mau masuk kampus kemana gitu. Iya. Boleh pesan-pesannya ke kamera. Intinya ya tadi udah aku ceritain juga Unpas tuh bagaimana kondisinya, mulai dari gedungnya, tah fasilitasnya, tah kegiatan di kampusnya. Itu menurutku udah standar banget, dan itu yang menurutku cocok banget buat kita di Unpas sih. Terutama aku pribadi di Unpas Hukum keren banget sih. Hukum apalagi nggak sih? Tapi apalagi lah hukum. iya, tapi fakultas lainnya jujur di Unpas bagus banget. Dan itu akreditasinya udah A semua. Itu kalian wajib sih coba ke Unpas, dan kalau bisa jadi mahasiswa Unpas. Terus juga apa ya? Pesannya sih, apalagi untuk anak Unpas ya, kalau bisa jangan pernah joki-joki skripsi. Terus kalau bisa juga buku jangan lupa dibalikin. Itu jadi syarat skripsi bisa diterbitin. Kalau nggak bisa. Bener. Gitu. Nah, itu harus aturan juga gitu. Terus kalau bisa jadi kalau udah jadi anak kampus jangan sampai yang udah liar banget gitu loh. Karena maaf banget ya, banyak sekarang itu yang anak-anak tuh jadi liar banget gitu karena semenjak jadi anak kuliah. Tapi itu kembali lagi kita diri sendiri, kita yang menekuni, kita yang menjalani. Tapi sebisa mungkin kita meminimalisir akan hal-hal negatif yang akan terjadi gitu. Gitu doang sih. Dan kalau bisa jadi konten kreator. Lumayan ya kok ya. Iya, banget. lumayan banget Oke sih. kok, thank you ya. Thank you banget Ibu. Kakak ya. dong. Oh kakak ya. Kakak ya. Mereka nggak tahu ibu siapa gitu. Oh ya. bukan Ibu guys. Kakak guys ya. Ibunya ini keren banget ya, konten kreator juga guys. Cantik banget kan. Ih, makasih ya Allah, aku tersipu malu. Oke, kok makasih banyak Sama-sama. ya udah mau ngobrol di Iya, Unpas Talk siap. ini. Dengan senang hati. iya. Apalagi dengan kampus tercinta Unpas tuh apapun kulakuin aja. Anjay. Astagfirullah. Iya, aku ikutan juga ya. Ya Allah tuh kan Iya, dia keluar kan. Niatnya tadi nggak keluar jadi keluar tuh. Iya ya. Gitu. Nah, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak Iya, ya. tapi Panjang sayang kali lebar banget. kali tinggi ya kok ya.
Itu dong. Oke. Rumus apa itu ya, segitiga? Persegi panjang ya? Udah Lupa skip deh. ya. Udah skip sih. Ya, nah semoga nanti di lain waktu kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi Siap, ya, Ko ya. siap, pasti banget. Ya. Nih untuk wargi Unpas jangan lupa like dan komen video ini. Like, comment, subscribe, dan share Dan link. subscribe ya, Yeah. dan aktifkan lonceng Lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Ya, Dan karena jangan lupa apalagi- juga nih, Tapi keren banget sih Unpas Talk ini mengundang orang-orang hebat, jujur. termasuk Iko ini. Alhamdulillah, amin. Dan semoga bisa menginspirasi kalian semua gitu. Benar. Dan nih kalau yang nggak mau ketinggalan informasi seputar Unpas, bisa di follow Instagramnya unif_pasundan. Oke. Nah, aku Desi dan Iko pamit ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.